Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Suyuti SAG, yang sama-sama kita hormati Akhinal Kiram Ustaz Nurul Huda, juga Ketua DKM Ustaz Mujamil, dan pengurus yang lain yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam spesial menjelang datangnya bulan yang agung, insyaallah sama-sama akan dibahas dengan guru kita terkait apa saja persiapan-persiapan untuk menyongsong bulannya yang agung, yaitu Ramadan, dan kenapa harus senantiasa menyongsong, ada apa di dalam bulan itu. Insyaallah nanti sama-sama akan dibahas oleh guru kita. Baik jemaah sekalian, tidak banyak kalam yang disampaikan. Juga tambahan dari Pak Tua terkait dengan insyaallah besok malam jemaah kita tawakufan besok malam hari Sabtu malam Ahad, spesial tawakufan, ada sop ya Tad? Sop daging. Bener itu. Jadi jamaah sekalian berharap di tawakufan besok malam juga pada hadir. Kita juga tidak lupa Ustadz Nurul Huda, besok ditunggu ya. Ini spesial Pak Ketua, katanya ada sop iga. Baik jemaah sekalian, sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Quran, berharap kepada Allah duduknya kita di sini Allah berikan curahan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Al-hadihin niyah wa likulli niyatin salihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dengan penghormat waktu dan tempat pada guru kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa wa faddala hadhihi al-ummata bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan law adina Allahu lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, bil khusus guru kita akhina kiram Ustadz Suryana, Ustadz Nurhuda Ahmad, Ustadz Bardi, serta para asatidzah yang lain, para sesepuh yang sama-sama kita hormati, Bapak Puji dan para sesepuh yang lainnya. Hadirin jamaah Masjid Jami'ul Al-Mashkiri, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka menunaikan kewajiban kita yaitu salat maghrib yang kita kerjakan dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim yang biasa rutin kita adakan setiap malam Sabtu. Dan tidak terasa malam Sabtu kali ini ta'lim kita ini adalah ta'lim terakhir tawakufan sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal menghitung hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita dan keluarga kita kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan orang-orang yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kakek dan nenek kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, tidak terasa waktu terus bergulir. Ramadan tinggal hitungan hari. Sudah menjadi sunnatullah. Waktu sepanjang umur dunia ini masih ada, waktu terus bergulir. Hari, minggu, bulan, dan tahun terus bergulir. Sampai sekarang seakan tiba lagi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila memasuki bulan yang baru, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunni, apabila beliau memasuki bulan yang baru, beliau mengucap alhamdulillahilladzi zahaba bisyahrin wa jaa bisyahrin. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan suatu bulan dan mendatangkan bulan yang lain. Bulan Rajab sudah pergi, Allah datangkan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebentar lagi juga akan pergi dan Allah akan datangkan bulan suci Ramadan. Tetapi kita sadar betul sebagai seorang muslim, sekalipun seandainya Ramadan tinggal besok, ya, sekalipun Ramadan tinggal besok, belum tentu kita pasti akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena kita sadar betul masalah umur itu rahasia Allah. Masalah ajal kapan datangnya itu juga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Ayat ini merupakan salah satu di antara, kalau di dalam kitab Jawahirul Bukhari itu masuk ke dalam judul bab Miftahul Ghaibi Khamsun, kata Rasulullah. Kunci perkara yang gaib itu ada 5. Jadi hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tentang 5 perkara ini.
Nah, di antaranya yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam firman Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsun madza takzibu ghadan. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang dia bisa kerjakan besok. Ya, sekalipun Ramadan seandainya tinggal besok, belum tentu kita pasti bisa mengerjakan puasa Ramadan besok. Kenapa? Karena kita nggak tahu dengan umur kita. Apakah sampai umur kita ke besok tersebut atau tidak. Hal ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah SAW bersabda, kam min mustaqbilin yauman la yastakmiluhu wa muntadhirin ghadan la yablughuhu. Berapa banyak orang yang bertemu dengan suatu hari tapi la yastakmiluhu, tapi dia nggak bisa menyempurnakan hari yang dia jumpai. Baru beberapa jam hari yang dia jumpai, dia meninggal. Ada baru yang separuh hari dia jalanin, hari yang dia jumpai zuhur meninggal. Ada yang 3/4 hari dia jalanin, hari yang dia jumpai asar meninggal, kan gitu ya. Dia nggak bisa menyempurnakan hari yang dia jumpai. Wa muntazirin ghadan la yablughuhu, dan berapa banyak orang yang tinggal menunggu hari besok, la yablughuhu, tapi dia nggak sampai ke hari besok yang dia tunggu. Kenapa? Tadi rupanya ajalnya telah lebih dahulu sampai sebelum dia sampai ke hari besok yang dia tunggu tersebut. Nah, dari karena itu ketika kita sangat berharap ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, agar kita disampaikan ke bulan suci Ramadan. Dan itu sudah kita lakukan doa tersebut dari sejak memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Tuh. Nah, bulan Ramadan ini satu-satunya bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan yang dilakobi oleh baginda Rasulullah dengan Sayyidus Syuhur. Lakob itu kalau dalam istilah ilmu nahu adalah ma asy'ara bidhammin au madhin, sesuatu yang memberikan pengertian pujian ataupun memberikan pengertian celaan. Itu. Ini kalau seorang laki-laki dia dilakobi, dijuluki sebagai singa podium. Nah, itu gelar kehormatan, itu pujian. Singa podium artinya apa? Dia ahli dalam pidato. Itu lakobnya, gelarnya, singa podium. Tapi kalau si laki-laki itu dijuluki, digelari dengan laki-laki hidung belang, pengertiannya apa tuh? Laki-laki hidung belang. Pujian atau pencelaan itu? Celaan. Iya, buaya darat, laki-laki biasanya lakopnya begitu kan ya. Laki-laki suka dilakobi dengan buaya darat. Itu. Mangsa dia yang di darat-darat, bukan yang di laut gitu ya. Gitu. Nah, itu namanya lakop. Nah, bulan Ramadan dilakobi dengan Sayyidus Syuhur. Penghulunya sekalian bulan. Dari karena itu jangan pernah kita menganggap bulan Ramadan itu sama saja dengan bulan yang lain, jangan. Jangan juga kita mengatakan nggak ada bedanya bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Nggak bisa keutamaan bulan suci Ramadan itu dibandingi oleh bulan-bulan yang lain. Kewajiban puasa Ramadan ini merupakan kewajiban yang kata Allah, kewajiban yang amat sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamam ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan atas kamu sekalian, atas umat-umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Hikmahnya apa? Allah sampaikan bahwasanya kewajiban puasa itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan atas
umat-umat yang sebelum kamu. Hikmahnya, ini mungkin ada di antara kita yang merasa berat jadi umat Nabi Muhammad, kita harus puasa 1 bulan, gitu kan ya? Kan begitu. Enak kali umat-umat yang lain mah enak gak diwajibin puasa, kan gitu ya mungkin. Mungkin ada seperti itu perasaan, anggapan dari kita. Berat jadi umat Nabi Muhammad, kita wajib puasa selama 1 bulan. Umat-umat yang terdahulu mah enggak diwajibkan puasa. Makanya Allah kasih tahu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, atas umat-umat yang sebelum kamu. Makanya kamu umat Nabi Muhammad gak usah merasa keberatan dengan kewajiban puasa. Karena kewajiban puasa itu bukan hanya pada kamu saja, kepada umat-umat yang terdahulu juga telah diwajibkan puasa. Maka dalam suatu maqalah dikatakan, dalam suatu maqalah atau kaidah dikatakan, al-masyaqqatu idza ammat khaffat. Dalam kaidah dikatakan al-masyaqqatu idza ammat khaffat. Suatu keberatan, suatu masyaqqah apabila itu merata, maka khaffat, hikmahnya itu akan terasa lebih ringan. Suatu masyaqqah, suatu keberatan al-masyaqqatu idza ammat khaffat. Suatu masyaqqah apabila dia merata, maka akan terasa lebih ringan. Contoh begini Pak, kita sakit, lalu kita melihat orang lain mah pada sehat, semua nggak ada yang sakit. Bagaimana kira-kira? Udah kita merasakan sakit, ditambah kita tambah berat lagi melihat orang-orang lain mah pada sehat, nggak ada yang sakit, kan tambah berat rasanya. Tapi ketika kita ini sakit, lalu kita melihat rupanya bukan kita doangan yang sakit, orang lain juga pada sakit, bahkan ada yang lebih dari saya penyakitnya, akan terasa lebih ringan nggak Pak kita merasakannya? Akan terasa lebih ringan, seperti itu. Kita nggak punya duit, orang lain mah pada punya duit semua, banyak-banyak duitnya, akan terasa lebih berat kan? Udah kita merasakan berat, nggak punya duit, ditambah orang-orang lain pada punya duit semua, tambah berat lagi kita, tambah lara bahasa kita. Tapi kalau kita melihat, oh rupanya yang susah itu bukan saya doangan, orang lain juga sama pada susah, itu lumayan akan terhibur Pak, kesusahan kita akan terasa lebih ringan. Nah itu namanya al-masyaqqatu idza ammat khaffat. Makanya Allah sampaikan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kamu. Hikmahnya itu akan membuat terasa lebih ringan bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena kewajiban puasa itu bukan hanya kepada kita saja, kepada umat-umat yang terdahulu juga telah diwajibkan puasa. Nah itu sebagaimana kaidah al-masyaqqatu idza ammat khaffat. Suatu masyaqqah, suatu kesukaran atau suatu keberatan apabila dia merata, maka akan terasa lebih ringan dirasakannya. Yang kedua, hikmahnya dari kalimat ayyamam ma'dudat. Kewajiban puasa Ramadan itu Pak cuma hanya beberapa hari yang terbilang, kata Allah. Cuma beberapa hari yang terbilang. Pak, kalau kata-kata cuma mengandung pengertian apa? Banyak apa sedikit? Sedikit, cuma. Ya, saya punya duit sih, tapi cuma 5.000. Tuh, gitu kan? Saya punya duit, tapi cuma 5.000. Itu kan sedikit namanya. Itu kewajiban puasa Allah katakan ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari yang terbilang. Ini mengandung pengertian sedikit kewajiban puasa itu. Kita buktikan bahwasanya kewajiban puasa itu benar-benar sedikit. Pak, dalam 1 tahun berapa hari? 300 berapa? 365. Itu kalau tahun Masehi. Karena yang kita bicarakan kan bulan Ramadan, tahun apa? Hijriyah. Kalau tahun Hijriyah setahun berapa? 354. Selisihnya, perbedaannya antara tahun Masehi dengan tahun Hijriyah itu 11 hari dalam setiap tahunnya. Selisihnya 11 hari dalam setiap tahunnya. Nah, dalam 1 tahun 354 hari.
tahun Hijriah nih, yang Allah wajibkan puasa dalam setahun cuma 29 atau 30 hari. Cuma 29 atau 30 hari. Coba Pak pikirkan, jangankan bilangan yang ratusannya, yang itu yang 300, yang puluhannya aja yang 54 hari itu belum habis keambil. Habis keambil enggak? Allah wajibkan pada kita dalam satu tahun 29 atau 30 hari puasa. Sedangkan dalam satu tahun 354 hari. Jangankan bilangan yang ratusannya, yang puluhannya aja tuh 54 belum habis keambil. Gitu kan? Jadi sedikit atau banyak? Sedikit. Cuma beberapa hari yang terbilang. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Yang Allah wajibkan puasa cuma berapa? 1 bulan. Sama, yang puluhannya aja belum keambil, yang 10-nya tuh. Kan yang satuannya berapa? 12. Puluhannya 10 kan? Satuannya 12. Itu yang Allah wajibkan puasa cuma 1 bulan. Itu yang puluhannya aja juga yang satuannya juga belum habis keambil, Pak. Makanya ayam ma'dudat sedikit. Yang ketiga, ini kita buktikan dari beberapa kalimat dalam Al-Quran bahwa saya menunjukkan kewajiban puasa ini sudah kewajiban yang seringan-ringannya. Yang ketiga, yang menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu sudah seringan-ringannya. Pak, apakah Allah lantas menuntut kita karena dalam 1 tahun dari 12 bulan yang aku wajibkan atas kamu sekalian berpuasa cuman 1 bulan, maka untuk 1 bulan Ramadan ini baik siang maupun malam nggak boleh makan, nggak boleh minum, begitu nggak? Begitu nggak, Pak? Yang aku wajibkan puasa Ramadan, yang aku wajibkan puasa di bulan Ramadan cuma 1 bulan dari 12 bulan. Karena yang aku wajibkan cuma 1 bulan dari 12 bulan, maka untuk 1 bulan ini kamu nggak boleh makan, nggak boleh minum, baik siang maupun malam. Begitu nggak? Enggak. Yang Allah perintahkan kepada kita untuk menahan diri daripada makan dan minum cuma selama siang hari aja. Malamnya kata Allah apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Silahkan kamu makan dan minum sampai terbit fajar. Dari mulai maghrib sampai subuh silahkan makan dan minum, asal kuat aja perut kita. Asal kuat aja Pak perut kita. Kalau memang kita dendam sama makanan selama siang hari, Allah persilahkan makan. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan kamu makan dan minum tuh sampai terbit fajar, sampai subuh, asal kuat aja perut, gitu kan? Nah kalau sudah subuh kata Allah summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam, sampai maghrib, dari mulai subuh sampai maghrib. Tuh udah 1 bulan. Itu juga cuman yang Allah perintahkan cuman siang doangan, malamnya mah enggak. Tuh ringan kan? Begitu pula terhadap istri-istri kita, Pak. Istri-istri kita, Pak, istri doangan. Nah, begitu pula terhadap istri kita, Pak. Apakah selama 1 bulan kewajiban puasa kata Allah, karena yang aku wajibkan puasa pada kamu sekalian cuma 1 bulan dari 12 bulan, maka untuk 1 bulan ini istri kamu nggak boleh dicolek-colek. Begitu enggak? Oh, Pak Izam selama 1 bulan ini nggak boleh nyolek-nyolek istrinya, pokoknya nggak boleh. Tidak demikian, kata Allah apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu sekalian bersetubuh dengan istri-istrimu di malam hari bulan Ramadan. Halal Pak di malam hari bulan Ramadan. Dari habis maghrib sampai subuh asal kuat aja. Ya. Ringan kan? Tuh. Bukan di bulan Ramadan aja siang mah emang jarang melakukan, ya. Karena kita sibuk kerja kan? Gitu. Kata Allah begitu, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
Dihalalkan bagi kamu sekalian bersetubuh dengan istri-istrimu di malam hari bulan suci Ramadan. Ya Allah larang cuma di siang hari. Tuh. Ringan kan? Ringan. Tuh. Bukti selanjutnya, apakah ketika kewajiban puasa Ramadan cuma 1 bulan dari 12 bulan, lalu Allah memaksakan pokoknya mau sakit kek mau enggak kek pokoknya wajib puasa di bulan Ramadan? Begitu enggak? Enggak juga. Kata Allah, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka siapa orang yang dalam keadaan sakit di bulan Ramadan, aw ala safarin atau dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan jauh, maka dia boleh tidak berpuasa. Nanti fa'iddatun min ayyamin ukhra, dari nanti dia qadha, dia bayar sebilangan hari yang dia tinggalkan selama dia sakit waktu bulan Ramadan yang dia tidak berpuasa. Itu ringan. Allah tidak paksakan kita sekalipun sakit pokoknya wajib puasa di bulan Ramadan, karena aku hanya mewajibkan cuma 1 bulan dari 12 bulan. Enggak begitu. Itu keringanan dari Allah. Kalau memang dalam keadaan sakit pada saat bulan suci Ramadan, atau dia dalam keadaan safar perjalanan jauh, dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nanti diqadha sebilangan yang dia tinggalkan di bulan-bulan yang lain. Itu juga menunjukkan keringanan lagi. Yang terakhir, kalimat dalam ayat Al-Quran tersebut yang menunjukkan keringanan dari Allah tentang kewajiban puasa adalah bagi orang-orang yang mereka sudah tidak mampu lagi puasa, apakah Allah paksakan tetap berpuasa? Dipaksakan nggak Pak? Bagi orang-orang yang sudah tidak mampu lagi puasa, seperti orang yang sudah usianya sudah sangat lanjut usia, apakah Allah tetap paksakan puasa? Kan tidak. Apa kata Allah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mereka sudah tidak mampu lagi puasa. Kalau di tafsir Jalalain ditakdirkan makna la di situ, kalimat la. Wa 'alal ladzina yutiqun, takdirnya wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Dan atas orang-orang yang mereka sudah tidak mampu lagi berpuasa, tidak dipaksakan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa, cukup puasanya itu diganti dengan fidyatun ta'amu miskin, maka puasanya diganti dengan fidyah. Tidak dipaksakan tuh orang-orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi puasa, tidak dipaksakan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa, cukup puasanya itu diganti dengan fidyah. Begitu pula orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dia sudah tidak mampu lagi berpuasa dikarenakan sakit, dan sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka puasanya diganti dengan fidyah. Itulah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dari sahabat Talha bin Ubaidillah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam." Ya Rasulullah, habarkanlah kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku daripada berpuasa. Terus laki-laki itu bertanya begitu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam. Ya Rasulullah, habarkanlah kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku daripada berpuasa. Kata Rasulullah, syahrul Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Lalu si laki-laki itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah atasku masih ada kewajiban yang lain selain puasa di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, qala la illa an tatawwa'a, tidak ada kewajiban yang lain atas engkau selain berpuasa di bulan suci Ramadan. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu pengen puasa sunnah. Ya. Kecuali kalau kamu pengen puasa sunnah, kamu ingin perbanyak puasamu, perbanyaklah dengan puasa sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan-jalan kebaikan kepada kita itu sangat banyak. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr al-As
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kata Rasulullah, al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Al khairu katsirun, kebaikan itu amat banyak, wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang mau melakukannya. Tuh kata Rasulullah, al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu, kebaikan itu amat banyak, tapi wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang mau melakukannya. Coba Pak, kebaikan lewat ibadah puasa banyak gak? Banyak, kan bukan hanya puasa Ramadan doang kan? Ada puasa Syawal, ini puasa yang paling berat, baru habis selesai puasa sebulan, lebaran sehari, besok udah start lagi puasa, mana makanan lagi banyak-banyaknya ya, mana biasa kalau lebaran mah kita berkunjung ke tetangga, ke saudara, ada dodol, ada uli, ada macam-macam dah, duit juga lagi banyak-banyaknya. Coba bagaimana kita harus puasa tuh, tibang lok-lokan kita dan ya, gitu ya, kering, berat tuh Pak puasa apa? Puasa Syawal, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, puasa Tasu'a dan Asyura, puasa Tarwiyah dan Arafah. Banyak Pak kebaikan lewat puasa. Tapi saya tanya, yang puasa Syawal banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit yang puasa Syawal? Sedikit. Mungkin kita termasuk yang sedikit. Puasa Senin Kemis Pak, yang puasa Senin Kemis banyak apa sedikit? Sedikit. Kita termasuk yang sedikit juga kan? Apalagi puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, banyak apa sedikit yang melakukannya? Sedikit. Pak Ustadznya juga termasuk yang sedikit itu. Gitu kan? Tuh, itu baru lewat puasa Pak. Sekarang lewat sholat, banyak gak kebaikan lewat sholat? Banyak, kan bukan sholat fardu saja. Ada qabliyah, ba'diyah, sholat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Ada tahajud, ada witir, ada duha, kan gitu ya. Ada sholat tasbih, ada sholat taubat, sholat hajat. Nah, cuman yang melakukannya banyak apa sedikit? Rawatib aja yang menggandeng sholat fardu masih banyak kan kelewat. Kadang-kadang qabliyah yang kelewatan, ba'diyah sempat, qabliyah yang nggak sempat, gitu kan ya. Ada yang qabliyah sempat, ba'diyahnya yang nggak sempat, gitu kan ya. Tahajud apalagi lewat dah, tahajud mah lewat ya, masa subuh juga suka kesiangan gitu ya, lewat. Tuh yang melakukannya sedikit, bukan kebaikannya yang sedikit Pak. Kebaikan itu kata Rasulullah, al khairu katsirun wa qalilun fa'ilhu, kebaikan itu amat banyak, tapi wa qalilun fa'ilhu, tapi sedikit yang melakukannya. Itu. Selanjutnya ada suatu hikmah, ada suatu hadis tentang keagungan bulan suci Ramadan, keutamaan bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, inna adzabal qabri yurfa'u anil mauta fi syahri Ramadan. Inna adzabal qabri yurfa'u anil mauta fi syahri Ramadan. Sesungguhnya siksa kubur diangkat dari orang-orang yang mati di bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Cuman derajat hadis ini kata Imam Ibn Rajab, ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif kata Imam Ibn Rajab. Tapi kalau dilihat dari syahid yang mendukung, yang sejalan dengan hadis itu kuat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, futtihat abwabul jannah, maka dibukakan pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Kenapa saya maksud hadis ini menjadi syahid, menjadi pendukung dari hadis yang dhaif, puasa siksa kubur itu diangkat dari orang-orang yang mati di bulan suci Ramadan. Nah, kan kubur itu kata Rasulullah, al-qabru imma raudhatun
min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur itu ada kalanya jadi taman surga atau ada kalanya menjadi semprotan api neraka ke situ. Tuh. Sedangkan tadi di bulan Ramadan dalam hadis yang sahih, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Sedangkan siksa kubur itu adalah semprotan api neraka ke situ. Mana dalil dalam Al-Quran tentang adanya siksa kubur? Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya yang Allah azab Fir'aun di alam barzahnya sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang ini kata para ulama, ayat ini yang menjadi dalil adanya siksa kubur. Allah Ta'ala berfirman, annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiyan wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ayat ini tentang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, tentang siksa kubur yang Allah berikan kepada Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha, api neraka. Mereka dihadirkan ke api neraka tersebut, yaitu dengan cara apa? Api neraka tersebut didatangkan ke alam barzahnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Huduan wa asyian, baik pagi maupun petang. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, dan pada hari kiamat nanti dikatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkanlah Fir'aun dengan pengikut-pengikutnya ke siksa yang lebih keras lagi, yaitu siksa api neraka yang sesungguhnya. Itu begitu. Nah, tapi sekalipun ada hadis inna adzabal qabri yurfa'u 'anil mauta fi syahri Ramadan, sungguhnya siksa kubur itu diangkat dari orang-orang yang mati di bulan suci Ramadan, bukan berarti ayat ini kita nggak usah ziarah kalau di bulan Ramadan. Kita semuanya biasa ziarah nih. Ya, setiap seminggu sekali, biasanya entah hari Jumat, setiap hari Jumat kita ziarah ke makam orang tua kita karena dekat. Ya, itu bukan berarti kita nggak perlu ziarah di bulan suci Ramadan. Nggak perlu ngedoain orang yang mati di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena siksa kubur katanya diangkat dari orang-orang yang mati di bulan suci Ramadan. Justru kita harusnya banyak berziarah di bulan suci Ramadan dalam rangka memanfaatkan kemuliaan bulan Ramadan yang dikabulkan doa dikabulkan, dengan harapan doa kita itu di bulan suci Ramadan dikabulkan. Kalau seandainya si ahli kubur itu disiksa di dalam kuburnya, lalu bulan Ramadan siksa kuburnya diangkat lewat doa kita, keberkahan doa kita di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia yang dikabulkan doa, lantas diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Selesai Ramadan, ketika sisa kubur itu dibukakan lagi, dia mah sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, sehingga tidak disiksa lagi, gitu kan ya, tidak disiksa lagi. Kenapa? Karena doa kita di bulan suci Ramadan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Nah, ini beberapa di antara keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan, dengan kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Saya tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, barangkali ada yang ditanyakan terkait tadi yang disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanyakan terkait dengan ayat Ustaz dulu kan, terkait dengan witir. Witir itu ada yang berpendapat kalau sedang melaksanakan sholat tarawih itu ada witirnya. Kalau nanti mau sholat qiyamul lail, jadi witirnya di sholat tarawih tidak dilaksanakan, atau baiknya tidak dilaksanakan. Atau setelah witir, selesai tarawih kemudian kita melaksanakan witir 3 rakaat, berarti nanti pas qiyamul lail malamnya nggak usah witir lagi karena sudah ditutup di setelah sholat tarawih. Ini sebetulnya keutamaan ataupun mungkin hadisnya ataupun itu yang lebih utama seperti apa Ustaz untuk pelaksanaan witir ketika nanti akan melaksanakan qiyamul lail
pada di tengah malam. Masih. Ya, ini masalah sholat witir. Sholat witir khususnya di bulan Ramadan. Ya, kan kita witir sekaligus penutup daripada sholat tarawih kita. Kalau kita sudah witir setelah sholat tarawih, lalu kita nanti tengah malam bangun sholat tahajud, apakah kita mesti witir lagi atau tidak begitu? Kalau tidak boleh sholat witir lagi, apakah nanti habis tarawih nggak usah witir, nanti witirnya aja apa? Malam tahajud. Nah, ini masalah sholat witir. Kalau kita memang termasuk orang yang kuat bangun malam, yang rutin bangun malam, kita termasuk orang yang rutin bangun malam kan? Kadang-kadang, ya kadang-kadang bangunnya kencing banget ya. Nah, kalau kita termasuk orang yang lazim bangun malam, ya lazim sholat tahajud, maka kata Rasulullah, ij'alu akhir sholatikum bil laili witran. Jadikan akhir sholat malam kamu sholat witir. Tapi perintah ini perintahnya sunnah, perintah sunnah saja, bukan wajib. Jadi kita jadikan akhir sholat malam kamu itu witir, tahajud kemudian ditutup dengan witir. Nah, kalau kita bukan termasuk orang yang tukang bangun malam, sepakat kita bukan termasuk orang yang bangun malam nih. Nah, kalau kita bukan termasuk orang yang bangun malam, sedangkan Rasulullah memerintahkan kita ini kan ahlul Quran, kata Rasulullah, awatiru ya ahlal Quran, witirlah kamu sekalian wahai ahlul Quran. Ahlul Quran siapa? Ya kita. Kalau ahlul Taurat Yahudi, ahlul Injil Nasrani, kita ahlul Quran. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, awatiru ya ahlal Quran, witirlah kamu wahai ahlul Quran. Nah, sedangkan tadi ada hadis Rasulullah, ij'alu akhir sholatikum bil laili witran. Jadikan akhir sholat malam kamu sholat witir. Ya Allah, kalau begitu kita pengen bisa sholat witir, mungkin jarang sekali sholat witir kalau begitu. Nah, kalau kita bukan termasuk orang yang kuat bangun malam, maka kita bisa ambil pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, awsani khalili bi salasin. Kekasihku Rasulullah pesan kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, an usalliyad duha, agar aku mengerjakan sholat duha. Itu pesan Rasulullah pada sahabat Abu Hurairah. 1, agar aku kerjakan sholat duha. Yang kedua, wa an asuma salasata ayyamin min kulli syahrin, agar aku puasa 3 hari dalam setiap bulannya, yang dikenal dengan puasa ayyamul bid, puasa di terang-terang bulan, di malam terang bulan itu. Nah, yang ketiga, wa an utiro qabla an anama, dan agar aku mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Wa an utiro qabla an anama, dan agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, sahabat Abu Hurairah termasuk sahabat keutamaan. Kalau Rasulullah pesan begitu sebagai kekasihnya, yaitu Rasulullah, kira-kira pesan kekasihnya itu akan dijalankan nggak? Pasti akan dijalankan. Nah, sekarang pertanyaannya, sekelas Abu Hurairah, sahabat yang utama, masa ilok nggak sholat tahajud? Kan gitu ya? Nah, masa ilok tuh sahabat Abu Hurairah nggak sholat tahajud? Pasti mereka adalah orang-orang yang ahli bangun malam, gitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana mengkompromikan 2 dalil tadi? Mengkompromikan 2 dalil tadi, maka dikompromikan dengan hadis Rasulullah, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Jadi kalau kita udah witir setelah taraweh, nanti kalau tahajud aja, jangan witir lagi, gitu, paham ya? Nah, itu ya. Kalau kita udah witir tadi setelah sholat tarawih, nanti tahajud saja, jangan witir lagi. Kenapa tidak ada witir, tidak ada 2 sholat witir dalam 1 malam? Yang namanya sholat witir, sholat apa, Pak? Ganjil. Nah, kalau ada 2 witir, ganjil tambah ganjil jadi apa? Ganjil tambah ganjil jadi apa? Jadi genap, bukan witir lagi namanya. Ya,
Nah, yang tidak boleh itu 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau kita sudah witir, biasa emang itu ya yang masyhurnya salat tarawih kemudian diakhiri dengan witir. Nah, kalau kita sudah witir tadi di akhir tarawih kita, nanti bangun malam tahajud tinggal tahajud saja, tidak witir lagi gitu. Nah, kalau kita saya makan orang yang kuat bangun malam, udah saya sekarang tarawihnya aja, ntar tengah malam saya bangun tahajud baru ditutup dengan witir begitu, silahkan kalau kuat mah. Cuman kayaknya model kita bablas mulu bablas mulu model kayak kita makanya gitu ya. Jadi yang mengkompromikan dari 2 hadis tadi itu adalah hadis la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 salat witir dalam 1 malam. Kalau kita sudah salat witir setelah tarawih, nanti kalau kita bangun malam tinggal tahajud saja, jangan witir lagi. Gitu kan ya? Paham ya? Allahumma shalli. Bukan ahli bangun malam kita ya. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah sudah sama-sama kita simak. Alhamdulillah pula juga sudah waktunya Isya masuk. Pesan Rasulullah yang 3 tadi sangat penting senantiasa kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Kerjakanlah sholat duha, kemudian puasa Ayyamul Bait setiap bulannya, dan kerjakan witir sebelum tidur, dan mudah-mudahan itu kita lakukan agar menjadi kebiasaan kita. Baik, karena waktu sudah Isya, sama-sama kita akhiri kajian kita dengan baca hamdalah dan doa akibatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.